4 remaja ditangkap saat sedang asyik mengolah narkoba jenis ganja yang siap dijual. Korban tewas overdosis usai mengonsumsi narkoba bersama kekasihnya. Sama 4 pengedar lainnya, kedua remaja tersebut ditangkap saat transaksi narkoba di kawasan Junrejo, Kota Batu. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Agus mengalami gangguan jiwa setelah overdosis pil koplo 3 tahun lalu. 8 remaja di Tasikmalaya dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit setelah diduga keracunan dan overdosis miras oplosan pada Rabu malam 22 Agustus lalu. 2 diantaranya meninggal dunia tidak lama setelah sampai ke puskesmas Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Barang-barang haram tersebut didapatkan dari 6 tersangka kasus peredaran narkoba. Ironisnya, 2 diantaranya remaja masih di bawah umur. Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dodi Arunia, saya adalah seorang apoteker. Barusan, kalian sudah menonton video tentang penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja. Faktanya, penyalahgunaan nafsa di Indonesia memiliki prevalensi yang cukup tinggi. 4 juta jiwa, berkisar dari umur 10 tahun hingga 59 tahun. Didominasi oleh para kaum bekerja, orang yang tidak bekerja, dan pelajar dan mahasiswa. Kalian tahu nggak sih apa itu nafsa? Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Apa itu narkotika? Narkotika adalah suatu zat atau obat, baik tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau menghilangkan kesadaran, mengurangi rasa, atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kita akan lihat. Ini adalah contoh dari narkotika. Yang pertama adalah morfin. Morfin berbentuk kristal halus atau serbuk kristal berwarna putih. Efek yang akan terjadi jika kalian menggunakan morfin secara salah adalah yang pertama, rasa mengantuk yang sangat berat. Yang kedua, rasa mual pada tubuh yang terus-menerus dan tidak berhenti. Yang ketiga, tubuh berkeringat secara berlebihan. Yang keempat, kalian akan merasakan sakit kepala yang sangat berat. Yang kelima, perubahan suasana hati yang tidak nyaman. Yang keenam, rasa euforia atau rasa gembira yang luar biasa. Yang ketujuh, mudah tersinggung dan mudah pula merasakan marah terhadap sekelilingnya, sebab perbedaan suasana hati di dalam penggunaan morfin. Yang kedelapan, timbulnya insomnia dan mimpi buruk pada saat tidur. Narkotika yang kedua adalah heroin. Heroin merupakan olahan morfin berbentuk bubuk putih atau keabuan. Efek dari penyalahgunaan heroin adalah yang pertama, meningkatnya kepekaan terhadap rasa sakit. Yang kedua, mulut akan terasa kering, terasa berat pada tangan dan kaki, sering mengantuk, dan terganggunya sistem pernapasan. Yang terakhir, efek jangka panjang dari penggunaan heroin yaitu adalah infeksi pada selaput jantung dan katupnya, penyakit hati, ginjal, dan komplikasinya. Narkotika ketiga yang sering disalahgunakan adalah ganja. Ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa. Bagian yang sering digunakan adalah daun, bunga, dan tunasnya. Ganja sering dihisap seperti rokok pipa atau rokok lintingan. Efek buruk yang dapat kalian dapatkan jika kalian mengkonsumsi ganja adalah yang pertama, terhambatnya fungsi otak kalian. Yang kedua, risiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi, terutama jika penggunaan ganja dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, kalian dapat mengalami halusinasi, delusi, meningkatkan rasa cemas, dan serangan panik. Pada dasarnya, narkotika itu digunakan secara medis untuk menghilangi nyeri, untuk menghilangkan kesadaran pada saat operasi, tetapi digunakan secara salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Psikotropik adalah suatu zat, baik alamiah maupun sintetik, yang mempunyai khasiat psikoaktif terhadap susunan saraf pusat kita yang menyebabkan perubahan khas pada sikap, mental, dan perilaku kita. Berikut ini adalah contoh beberapa dari
zat yang mempunyai khasiat sebagai psikotropika. Yang pertama adalah amfetamin. Amfetamin dapat berupa bubuk putih, kuning maupun coklat, atau bubuk putih berbentuk kristal kecil. Efek buruk yang dapat kalian dapatkan ketika kalian menggunakan amfetamin antara lain: yang pertama, penurunan nafsu makan; yang kedua, mudah emosi, dan dapat terjadinya depresi. Psikotropika yang kedua adalah ekstasi. Ekstasi biasa didapatkan dalam bentuk tablet yang mengandung zat berkhasiat dengan nama metildioksimetamfetamin. Efek buruk yang didapatkan ketika mengkonsumsi ekstasi adalah insomnia, gelisah, cepat marah, cemas, berkeringat, haus, mual, denyut jantung berdetak sangat cepat, tekanan darah meningkat, dan tremor. Psikotropika yang ketiga yang sering disalahgunakan adalah LSD. LSD atau dapat disebut juga asam lisergat dietilamid merupakan jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen yang diperoleh dari jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Zat ini sering disalahgunakan dalam bentuk seperti kertas seukuran perangko dan memiliki varian warna serta gambar yang berbeda-beda. Efek buruk penggunaan LSD antara lain: yang pertama, berhalusinasi; yang kedua, perubahan suasana hati yang sangat cepat; yang ketiga, gangguan perilaku dan emosi. Setelah kita mengetahui pengertian dan contoh dari narkotika dan psikotropika, tak kalah penting juga kita harus tahu tentang yang dinamakan dengan zat adiktif. Zat adiktif adalah suatu zat yang bila digunakan secara rutin akan menimbulkan ketagihan. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar di keluarga atau di lingkungan adik-adik, zat ini sering digunakan. Salah satu contohnya adalah nikotin pada rokok. Dan yang kedua contohnya adalah alkohol yang ada di minuman keras. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kelompok yang paling rentan terhadap terjerat narkoba itu adalah kelompok dari remaja. Ada 3 faktor yang dapat menyebabkan seorang remaja terjerat nafsa. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor individu. Tahukah kalian, ada beberapa kriteria remaja yang sering menjadi target dari para pengedar nafsa. Yang pertama adalah remaja yang sering bolos sekolah, remaja yang sering bergadang, lalu remaja yang punya uang sangat banyak, remaja yang broken home, remaja yang malas. Ya, itu adalah contoh-contoh dari beberapa kriteria seorang remaja yang akan menjadi target oleh para pengedar nafsa. Ada beberapa tempat yang rawan peredaran dan penyalahgunaan nafsa. Salah satunya adalah tempat rental PlayStation. Yang kedua, warnet, game online. Yang ketiga, arena biliar. Yang keempat, tempat karaoke. Yang kelima, tempat nongkrong selesai sekolah. Ada 4 tempat yang sering menjadi tujuan akhir dari para pecandu nafsa. Yang pertama adalah rehabilitasi. Ini untuk orang-orang yang sudah kecanduan, mau sembuh, bisa direhabilitasi. Yang kedua adalah rumah sakit jiwa. Nafsa merusak jiwanya penggunanya. Yang ketiga adalah rutan. Mereka ini orang-orang yang menggunakan nafsa lalu tertangkap oleh polisi. Yang keempat, yang terakhir, liang lahat. Para penggunanya overdosis lalu meninggal. Apa yang harus kalian lakukan sebagai remaja untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan nafsa? Mungkin yang paling gampang kalian bisa melakukan apa yang dinamakan dengan 5M. M yang pertama, yaitu membuat dan mengaktifkan satgas anti narkoba. Bisa di area sekolah kalian atau di area perumahan kalian sebagai suatu wilayah
kerja dari Satgas ini. M yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Bisa dengan mengaktifkan atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti olahraga, berkebun, dan lain-lain. M yang ketiga adalah melaporkan ke pihak sekolah bila terjadi peredaran nafsa di wilayah sekolah. M yang keempat yaitu menyampaikan pesan-pesan anti nafsa di setiap kegiatan yang kamu lakukan. M yang kelima adalah membantu teman kalian yang memang sudah menjadi pengguna nafsa untuk keluar dari lingkaran itu. Sekarang, pilihan ada di tangan kalian.